Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke mata kuliah sastra banding. Dalam hal ini atau saat ini kita akan membahas penyusunan artikel. Tentunya artikel dalam sebuah jurnal untuk tahap yang ketiga. Oke, apa saja? Kita cek ke halaman berikutnya. Baik, di bagian-bagian sebelumnya kalian sudah menyelesaikan beberapa poin yang ada di sini. Judul sudah, identitas penulis sudah, abstrak sudah, kata kunci juga sudah. Nah, pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas pendahuluan dan juga metode penelitian. Nah, berarti sisanya ada tiga, ya. Ada tiga, ada pembahasan, ada simpulan, dan juga ada daftar pusaka. Yang mana yang kita tulis, kita lihat di peta. Nah, yang kita tulis saat ini atau yang kita kerjakan saat ini adalah bagian pembahasan dan penutup. Berarti terakhir nanti ada daftar pusaka, begitu ya. Kita fokus ke sini. Untuk video ini fokus ke bagian pertemuan 13. Anggaplah seperti itu teman-teman. Baik, lanjut. Ya, kita langsung saja biar cepat ya. Nah, ini ada 4 hal. Ya, ada 4 hal penting yang kalian perlu tulis di bagian pembahasan. Setelah sebelumnya ada 2 judul yang kalian tulis. Judul pertama pendahuluan. Ya, tebal pastinya. Kemudian ada yang kapital semua, ada yang hanya kapitalnya di depannya aja, begitu ya. Kemudian setelah pendahuluan, sebelumnya ada metode penelitian. Itu kapital juga tuh judulnya ya. Bisa kapital awal ataupun semuanya. Dan tebal tentunya. Kemudian yang ketiga, judul yang ketiga itu ada pembahasan gitu. Nah, pembahasan ini paling tidak ada 4 poin penting yang bisa kalian jelaskan. Ya, poin yang pertama, ya, kalian bisa menguraikan atau mendeskripsikan data yang kalian temukan atau data yang sudah kalian kumpulkan. Dideskripsikan tuh, dijelaskan tuh. Data diambil dari mana, jumlahnya berapa, kemudian data-datanya seperti apa, dijelaskan di situ. Ya, di bagian pertama adalah bagian deskripsi data dan tidak lagi-lagi tidak ditulis judulnya deskripsi data, enggak. Karena judulnya itu di bagian pembahasan aja cukup. Seperti halnya pendahuluan, tidak perlu ditulis judulnya latar belakang, enggak perlu di bawahnya. Karena apa? Langsung aja udah. Walaupun paragraf tersebut adalah latar belakang, kita enggak perlu menyebutkan itu latar belakang. Sama juga dengan ini nih, ya. Judul besarnya adalah pembahasan. Dan bagian ini kita nggak perlu menulis data atau deskripsi data hasil temuan, nggak perlu ya, langsung ditulis dalam sebuah paragraf saja ya tentang penemuan ini. Baik, kemudian langkah yang kedua, uraikan deskripsi hasil temuan kalian berupa tabel instrumen. Nah, kalau di video sebelumnya, oke, kita sudah membuat sebuah tabel instrumen. Oke, saya kembalikan nih sebentar. Nah, video sebelumnya ini kan ada tabel nih, ada tabel instrumen. Ya, tabel instrumen ini kan nggak diisi nih, ya. Tapi untuk bagian pembahasan saatnya kita mengisi. Ya, kita mengisi tabel tersebut nanti nih. Ya, tabel yang kita buat sebelumnya di bagian metode penelitian saat ini kita pakai, kita gunakan tabel tersebut. Teman-teman ya, tabel tersebut diuraikan, digunakan kemudian diuraikan menjadi sebuah proses penelitian ya. Bagaimana caranya nanti akan dijelaskan. Nah, kemudian langkah yang ketiga, buatlah diagram berdasarkan deskripsi hasil temuan tersebut. Setelah membuat tabel, buat diagramnya, diagram hasil temuan tentunya ya. Dari mana? Dari tabel. Kalau tabel belum ada, diagram nggak bisa ditulis. Nggak bisa diagramin duluan baru tabelnya. Ya, tabelin dulu kalau bisa ya. Dijabarkan, kemudian baru deh diubah ke dalam bentuk diagram. Ada juga yang hanya tabel saja. Ada yang dua-duanya, ada yang diagram saja gitu ya. Bebas yang mana. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir inilah yang paling penting nih. Jadi dari tabel tadi, dari diagram tadi, kalian jelasin tuh. Jelasin tentang hasil temuan kalian, dapat apa aja tuh. Di tabel itu dapat apa, di diagram dapat apa, dijelasin di sini tuh.
Ya ini yang paling banyak nih, langkah keempat ini adalah hal-hal yang paling banyak kalian tulis. Namanya kan analisis deskriptif. Maka setelah kalian analisis di sini, maka kalian deskripsikan, ya kalian tafsirkan hasil penelitian kalian tersebut di bagian tersebut. Lagi-lagi nggak perlu ada judul gitu ya, deskripsi atau penafsiran nggak perlu, langsung aja jabarkan. Baik, ini eh, contoh dari langkah yang pertama. Ya, contoh dari uraian data hasil temuan. Nah, judul besarnya begini nih. Judul besarnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dan kita tidak perlu nulis di bawahnya ini adalah deskripsi data hasil temuan, nggak perlu. Langsung aja ditulis. Data dalam penelitian ini penulis dapatkan dari hasil pengamatan, analisis secara intensif dari dua naskah folklore, Malin Kundang dan folklore Kisah Batu Menangis. Misalnya ya, ini contoh loh. Ya, nanti akan disesuaikan dengan uh, objek bandingan kalian masing-masing. Nah, kalau kalian mendapatkan dari tenggelamnya kapal Pandruwik dan Titanic, maka ganti ininya. Ganti gitu ya. Ya disesuaikan lah pokoknya dengan karya sastra yang sudah kalian jadikan sebagai objek bandingan. Kemudian dilanjutkan lagi, data tersebut berasal dari cuplikan misalnya. Kalau film cuplikannya. Atau kutipan. Ya, kalau novel ya tulis novel, novel atau folklore dan seterusnya. Ya, jelaskan data diambil dari kutipan novel tersebut atau kedua novel tersebut ataupun yang lainnya. Ya, pokoknya jelasin. Kemudian dasar pengambilan data penulis menggunakan teori milik siapa. Maksudnya apa sih? Maksudnya kan kemarin saya minta untuk eh, cari definisi operasional yang nantinya akan dijadikan menjadi sebuah tabel instrumen. Nah, teori itu kamu tulis lagi di sini ya. Dasar pengambilan data penulis menggunakan teori milik siapa yang mengklasifikasikan bahwa apa tuh kebudayaan merupakan gejala manusia dan seterusnya. Lihat nih, seorang lagi ada berpikir, ada komunikasi dan ada kerja. Gitu ya, sesuai dengan teori dia lah pokoknya. Udah, tulis sampai selesai. Baru deh jelasin yang lain. Data berjumlah 50 cuplikan atau kutipan dari folklore Malin Kundang dan 50 kutipan juga dari folklore Kisah Batu Menangis. Nah, 50 ini bukan ketentuan baku. Boleh 50, boleh 49, ya. Terserah dapatnya berapa, ya itulah yang kalian dapatkan. Nah, kalau bisa sama ya. Kalau dari sastra yang 150, sastra yang 150 juga, usahakan sama biar sebanding lah. Walaupun sebetulnya tidak harus sama juga begitu. Kalau misalnya kalian dapat 100 ya udah 100. Dapat 15 ya udah 15. Karena itulah yang kalian dapatkan. Paham ya? Jadi ini bukan pakem harus 50. Jangan salah paham. Kemudian di bawah ini merupakan data hasil penelitian kami yang dituangkan pada tabel 1 dan tabel 2. Jelasin tuh tabel 1 apa, tabel 2 apa. Udah saya jelaskan kemarin ya, tabel 1 itu adalah tabel apa. Nah, sekarang tabel 1 nih. Tabel 1, analisis unsur kebudayaan pada Malin Kundang. Folklore Sumatera Barat, kajian sastra bandingan. Nah, ini judul tabel yang pertama ya. Ini masukin tuh kutipan 1, kutipan 2, kutipan 3 dan keempat. Ya. Masukin aja. Kalau mau tulis kutipan 1, kutipan 2 aja boleh aja silakan. Tapi ya bagusnya tulis aja nggak apa-apa. Biar si pembaca tahu oh inilah datanya yang kalian dapatkan dari novel misalnya atau dari folklore misalnya ataupun yang lainnya. Kemudian dari kutipan ini nih kita sesuaikan dia masuk ke mana kira-kira ya poin ini ya. Cuplikan ini atau kutipan ini masuk ke bagian yang mana? Berpikir, komunikasi atau kerja ya. Bisa jadi dia masuk ke kegiatan berpikir, tapi di kegiatan berpikir nggak mungkin semuanya ada. Pasti condong ke salah satu. Oh dia masuk ke ideologi nih. Makanya di checklistin adalah ideologi. Nah kalau contoh yang saya buat itu masuk ke ilmu alam misalnya. Dan seterusnya. Ya disesuaikan. Cocoknya kemana nih kutipan-kutipan yang kalian dapatkan.
atau data-data yang kalian dapatkan ini cocoknya kemana, itulah yang kalian checklistin. Setelah kalian checklistin, maka akan ketahuan nanti nih, anggaplah ini udah 50 gitu ya, karena contohnya yang saya buat adalah 50 kutipan misalnya, maka udah ada 50 nih. Di bagian mitos misalnya ada 50 checklist yang saya dapatkan. Ideologi ada 5 misalnya. Kemudian ini 10, 10, 5, 5 misalnya. Ini disesuaikan dengan hasil temuan ya. Kalau misalnya kalian bingung ini dari mana, ini anggaplah checklist yang udah ada di atas itu ada 15, anggaplah begitu. Nah, kemudian ini 5, berarti checklistnya udah ada 5 nih di sini nih. Gitu. Dari 50 ya, dari 50 data atau kutipan yang sudah kalian tulis misalnya. Begitu juga seterusnya. Paham ya kira-kira ya? Nanti jumlah nih, kalau bisa jumlah ini harus 50. Kalau kutipannya ada 50, begitu. Paham ya? Kalau kutipannya ada 50, maka jumlah ininya usahakan 50 juga. Bukan usahakan. Ya biar pas lah, biar valid. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kalian buat seperti ini, langkah selanjutnya buat diagramnya. Nah, ini anggaplah yang ungu paling tinggi apaan nih? Yang paling tinggi itu ungu tentang mitos tuh. Mitos, yang biru ada ideologi. Nah, diagram ini kita buat berdasarkan hasil temuan yang tadi ada di sini nih. Yang ada di sini kita transformasikan ke dalam bentuk diagram. Judulnya bisa di atas, bisa di bawah, tapi biasanya kalau diagram itu di bawah. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, bebas mau di mana. Nah, analisis ini gambar satu, bukan diagram satu, tapi gambar satu. Bisa kalian sesuaikan. Ini ada 14. Kok 14, 15 Pak? Iya 15, kan nggak pas di sini ya, tapi di atasnya. Oh 15. Kemudian ini bagian ideologi tadi ada berapa? Kita lihat bagian ideologi ada 5. Berarti ya ideologi ini masuk ke 5 tuh, tengah-tengah kan. Dan seterusnya, pokoknya sesuaikan aja. Ini baru untuk Malin Kundang ya. Untuk Batu Menangis kita buat lagi tuh tabel kedua, maaf ini tabel 2 ya, salah ya. Ini tabel 2. Kemudian ini nih analisisnya. Di sini 50 juga dan di sini disesuaikan. Ini hanya contoh ya. Saya biar cepat bikinnya. Ya biar cepat saya samain tuh hasil temuannya. Padahal kan pasti berbeda lah temuannya. Nah, ini ada 50 juga. Ini hasil yang sudah kalian checklist. Kemudian kalian ubah lagi tuh menjadi sebuah diagram. Sama ya, disesuaikan lagi. Itu jangan bingung ya. Pak, kalau ini sama Pak? Ya kan contoh. Nanti kalian bedakan sesuai dengan temuan kalian. Oke, tabel 2 ini ya sudah, diagram 2 juga sudah kalian pahami. Dan sekarang saatnya pembahasannya gitu. Pembahasannya juga nggak perlu ditulis pembahasan gitu, langsung tuh ya, kalian bahas satu persatu. Kan ada berapa poin tadi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti paling nggak ada 6 pembahasan yang harus kalian bahas di sini. Misalnya, kan tadi itu kan di kutipan kalian udah dapat banyak kutipan tuh. Ada yang termasuk mitos, ada yang termasuk ideologi. Nah, saatnya di bagian pembahasan ini kalian membahas satu persatu. Mitos dulu yang dibahas. Mitos itu apa? Ya, seperti apa sih mitos gitu. Lagi-lagi pakai teori boleh. Nah, kemudian contoh atau kutipan yang sudah kalian dapatkan di sini, yang kebetulan dapat bagian mitos itu dimasukin ke sini. Dimasukin ke sini, dijelaskan kenapa itu termasuk ke dalam mitos. Nah, kalian deskripsikannya di sini, teman-teman. Kalian mendeskripsikannya di sini, ya. Panjangnya di sini nih, justru penelitian kalian panjangnya di sini. Mana yang bagian mitos, mana sih contohnya dari Marin Kundang yang mana yang termasuk mitos. Kan pasti banyak tuh, ya kan, dari yang di sini banyak tuh bagian mitos yang mana. Apa ambil semua Pak? Kalau ada 15 Pak, sebutin semua nggak usah. Sampelnya aja, kalau sampelnya ada 5 ya udah, atau 2 atau 3 deh. Tiga kutipan yang termasuk dalam mitos di bagian Batu Menangis, di bagian Marin Kundang, ambil aja 2-2 atau 3-3. Nah, kemudian jelasin mengapa itu mitos. Dideskripsikan di mana? Di sini, gitu loh, di bagian pembahasan. Poin 1 tentang mitos. Ya, Marin Kundang dan Batu Menangis itu jelasin tuh buat paragraf uraian hasil analisis bandingkan kalian khusus mitos tersebut. Jadi kemampuan kalian menganalisis kemudian mendeskripsikan itu kalian tuangkan di sini
di bagian pembahasan setelah adanya tabel dan juga tadi ada diagramnya. Nah, setelah mitos dijelasin, ya, dianalisis, maksudnya dianalisis kemudian dijelaskan. Poin berikutnya ideologi. Langkahnya sama. Langkahnya jelasin apa itu ideologi. Setelah menjelaskan apa itu ideologi, maka kalian ambil beberapa kutipan dari objek 1 dan objek 2. Nah, itu adalah contoh, ya, contoh dari bagian ideologi. Nah, mengapa itu masuk ke dalam bagian ideologi? Ya kalian jelaskan. Kalian kuatkan mengapa itu masuk ke dalam ideologi. Mengapa tadi di sini kalian checklistin dia ke bagian ideologi? Pasti kalian punya penjelasannya. Penjelasannya ya di sini gitu. Dan juga berikutnya tuh bagian ilmu, bagian komunikasi, bagian ilmu alam, bagian teknologi. Kalian jelasin. Maka sebetulnya di sini adalah bagian pertanggungjawaban, bagian kalian mengklarifikasi kepada pembaca mengapa Anda memilih ini di checklist. Mengapa kalian memilih ini untuk di checklist di bagian kutipan ini. Nah, bagian kalian untuk mengklarifikasi itu ya di sini. Nah, maka akan terlihat ke telitian kalian di bagian pembahasan. Sampai dengan selesai begitu ya. Sampai dengan selesai. Itulah bagian pembahasan teman-teman. Oke. Ini yang paling banyak nih. Bisa sampai 2 halaman, bahkan lebih. Ya, karena hasil analisis kalian. Nah, kalau pembahasan sudah, maka apa? Maka bagian terakhir adalah penutup atau sebuah simpulan. Jadi judulnya macam-macam ya, bisa penutup, bisa simpulan. Tapi kebanyakan simpulan. Ya, langsung kesimpulan bagian terakhir ya. Jadi ini judul kayak semacam subbab gitu ya. Kalau tadi sebelumnya ada pendahuluan, metode penelitian, ada pembahasan, dan yang terakhir nih, yang terakhir adalah simpulan atau penutup. Ya, kita sepakati simpulan aja judulnya ya. Lagi-lagi hurufnya tebal pastinya, ada yang kapital semua, ada juga yang kapital depannya saja sesuai dengan gaya selingkung atau aturan jurnal yang kita ajukan nantinya. Apa saja yang perlu kita uraikan? Simpulannya, ya simpulan penelitian yang ada tabel tadi nih, yang ada di tabel atau diagram tadi, itu kita simpulkan. Ternyata di Batu Menangis kebanyakan kebudayaannya itu di bagian mitos misalnya ataupun yang lainnya. Gitu. Ya. Jadi itu menggambarkan kebudayaan di daerah tertentu bahwa kebudayaannya lebih banyak mitos misalnya begitu ya. Contohnya seperti apa? Nah, namanya simpulan, hanya kalian yang dapat menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian kalian. Dan kalau bisa ya, kalau bisa ada hal yang baru yang kalian sampaikan ke pembaca dari simpulannya. Kemudian langkah yang kedua, buat narasi perihal temuan baru ya, yang barusan saya jelaskan ya. Temuan baru apa? Misalnya, oh ternyata perbedaan kebudayaan dari Batu Menangis dan kisah Malin Kundang tersebut terdapat dalam kebudayaan berpikirnya misalnya. Kalau kebudayaan berpikir di Malin Kundang itu mencerminkan masyarakat Sumatera Barat seperti apa misalnya dan seterusnya gitu ya. Ada temuan baru di sini. Ya, di bagian jadi kalau bisa ada 2 paragraf. Paragraf pertama adalah simpulan hasil penelitiannya dan yang kedua ada temuan baru yang kalian dapatkan. Kalau bisa seperti itu. Baik ya. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam proses penulisan, pembahasan dan juga simpulan atau penutup. Semoga bermanfaat. Semoga dilancarkan proses penulisannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.